Saudara, pagi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Saya akan sampaikan dulu dan ada 3 hal pagi hari ini. Dan biarlah saudara mendengar dari awal dan dari ketiga nanti saudara menangkap satu hal yang harus kau pilih. Saudara, pertama adalah Tuhan memberikan sesuatu yang mungkin belum pernah kau lewati, belum pernah kau alami, saudara. Dan ketika nanti firman Tuhan disampaikan dari ketiga ini, kalau ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu dan itu pilihan yang Tuhan mau kau ambil, dan kita nanti akan praktekkan bagaimana itu menjadi sebuah kehidupan yang membawa dampak atas hidupmu sendiri. Ya, pertama saya akan mengajak saudara buka di 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-10. Ayat yang ke-6 sampai ke-7. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Yang pertama, akan ada pengurapan datang kepadamu dan itu akan mengubah seluruh kehidupanmu. Itu akan mengubah caramu bekerja, itu akan mengubah caramu melayani, itu akan mengubah cara apapun yang kau kerjakan, kau lakukan, itu menjadi berbeda. Dan saudara, ketika roh itu memenuhi hidupmu, maka tiba-tiba engkau bisa menjadi sangat berhikmat, sangat cerdas. Ya, engkau dikatakan menjadi manusia roh lain, saudara. Artinya ada roh Tuhan saat ini sedang terus mengurapi engkau, bahkan mengerami hidupmu, bahkan kemanapun kau pergi, bahkan kata demi kata itu bisa membangkitkan sesuatu. Jadi saudara terkasih, ini yang pertama. Dan saudara jangan tanya gimana caranya. Tidak perlu mendikte Tuhan bagaimana caranya. Tapi satu hal ketika kau percaya, tanamkan di hatimu. Yes Tuhan. Yang terpenting setiap hari kau punya telinga dengar-dengaran akan Tuhan. Kau punya hati yang harus taat dengan Tuhan. Apapun itu saudara. Belajar tidak mereject Tuhan. Belajar untuk tidak terus berfokus kepada akal pikiranmu karena semua yang berjalan bersama Tuhan semuanya tidak masuk akal. Ya, tetapi ingat Roh Kudus itu tertib. Ya, saudara juga harus kenali ini ambisiku, ini atau Tuhan. Mungkin awal-awal yang saudara belum pernah berjalan seperti itu, saudara akan bingung, ini saya atau ini Tuhan. Karena sesuatu yang belum pernah kau alami, belum pernah kau lewati. Sesuatu yang baru. Tapi itu seperti menantang di hatimu ketika apa? Ketika kau tidak mengerjakan. Ada sesuatu yang menantang di hatimu. Ada sesuatu yang seperti mengganggu, mengusik di hatimu ketika engkau tidak melakukan. Dan itu roh Tuhan. Ya, saudara terkasih, dikatakan engkau akan kepenuhan ya bersama-sama dengan mereka. Dan berubah menjadi manusia lain. Saudara, ini peristiwa apa saudara? Peristiwa apa ini? Saul. Di rombongan orang-orang yang diurapi Tuhan. Yang kedua Tuhan mau pesan. Satu kali tidak pernah kau pikirkan. Engkau juga tiba-tiba ada di rombongan orang-orang yang diurapi Tuhan. Artinya gini, Tuhan mau bilang gini. Aku akan mengurapi engkau ketika engkau percaya. Tapi satu kali pengurapan itu akan membawa hidupmu. Ada di lingkungan orang-orang yang diurapi. Bahkan mungkin nabi-nabi Tuhan.
Jadi pertama, Tuhan yang secara pribadi mengurapi engkau dan pengurapan ini akan membawa engkau menderek engkau ketemu dengan nabi-nabi Tuhan. Oke. Kuncinya saudara adalah taat saja. Ya, lakukan saja. Ya. Kalau saudara mau yang pertama ini, kuncinya apa? Taat. Dan yang kedua, jangan punya mindset yang mereka-rekakan dengan kekuatanmu. Ya, jangan punya mindset yang salah. Dan setiap hari bahkan kau katakan, Tuhan beri aku hikmat pengertian yang daripadamu. Setiap pagi, saudara, setiap pagi ketika kau bangun tidur mengucap syukur, saya itu apa? Kau lakukan apa? Urapi ya di atas kepalamu. Yang kedua saudara, sebuah perubahan. Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini buat kategori orang yang seringkali memberontak, saudara. Seringkali tidak taat. Yang seringkali saudara tidak menjadi orang yang konsisten di dalam Tuhan. Yang seringkali sebentar on, sebentar off, saudara. Ini jiwa-jiwa yang selalu memberontak, yang selalu terlalu banyak logikanya, saudara. Terlalu banyak pikiran-pikiran secara duniawi. Yang susah sekali untuk percaya, susah sekali untuk konsisten, saudara. Yang kedua dikatakan, aku memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Artinya gini, engkau akan sangat mudah mengalami sebuah pertobatan karena sentuhan Tuhan. Ini buat orang yang hatinya keras, kaku, saudara ya. Lewat sentuhan ini dia dimudahkan untuk melepaskan itu dengan tiba-tiba. Bukan berarti tanpa proses loh saudara ya. Tapi proses itu tidak seperti biasanya. Biasanya susah sekali untuk melepaskan misalkan saudara. Keangkuhan, kesombongan, pride saudara. Apapun itu saudara. Kebenaran diri. Tapi tiba-tiba tuh bisa dengan mudah. Kalau engkau butuh di sini, kau boleh ambil yang ini. Ya, yang bisa menakar adalah hatimu. Kalau kau butuh sebuah kemudahan untuk peremukan. Karena saya ini terlalu keras, saya terlalu egois, saya terlalu angkuh, saya terlalu sombong, saya terlalu pride-nya tinggi, gengsi. Kau perlu ambil yang kedua ini. Jangan ambil yang pertama, saudara. Mengerti sampai di sini? Oke. Dan yang ketiga, ayo kita buka Ester pasal 5. Ester pasal 5 ayat 2. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, perkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkatnya itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Saudara, yang ketiga adalah bicara tentang tongkat otoritas. Ini adalah sebuah otoritas untuk menentukan bangsamu, bahkan bangsa-bangsa. Ini berlaku pada orang-orang yang sudah dewasa destininya, sudah dewasa secara rohani, ya, secara mental. Ya, dan dia punya hati untuk kota, untuk bangsa. Saudara kasih,
Dikatakan ketika raja itu mengulurkan tongkatnya saudara ke arah Ester saudara ya. Dan Ester menyentuh ujung tongkat itu. Saudara, apa arti Ester menyentuh ujung tongkat itu saudara? Tongkat bicara otoritas. Tapi ketika tongkat itu di tangan raja dan diulurkan bagi Ester saudara, artinya kekuatan otoritas daripada raja diimpartasikan kepada Ester. Artinya gini ya, akan ada masa-masanya Tuhan itu memberikan sebuah kedaulatan ke dalam hidupmu untuk menentukan kota dan bangsamu bagi kemuliaan raja. Contohnya apa saudara? Kalau kau merindukan Tuhan Surabaya, harus terjadi ledakan lawatan Tuhan yang sangat besar. Dan ketika kau perintahkan itu akan terjadi. Ketika kau menginginkan sebuah pemerintahan yang harus bergerak dengan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Dan tongkat otoritas itu saudara, juga bisa menentukan buat keluarga besar. Mereka harus diselamatkan semua dan tidak ada satupun mereka yang terhilang. Tapi saudara, yang ketiga ini, kau harus punya hati untuk bangsamu. Kau punya hati untuk jiwa-jiwa. Seperti firman Tuhan bilang, hidupku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal dan hidup di dalam aku. Karena bicara tongkat otoritas itu tidak main-main saudara. Ini sebuah kepercayaan besar. Bukan berarti yang kedua, satu dua enggak besar saudara. Tapi ini menyangkut skup yang lebih besar lagi. Bahkan ketika aku katakan, di Surabaya harus bangkit generasi-generasi yang militan, nabi-nabi yang takut akan Tuhan, maka itu jadi. Saudara perhatikan sepanjang kita tadi pujian, semua bicara tentang apa? Keintiman, kedekatan. Tuhan mau kita menjadi sahabatnya. Tuhan mau kita punya kedekatan dengan Dia. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang bisa membawa kepercayaannya. Saudara jangan bilang gini, ya siapa saya Bu. Jangan lihat dirimu dengan takaranmu. Tapi kau harus bisa melihat Tuhanmu yang besar. Yang sanggup mengubahkan apapun dalam hidupmu. Tidak peduli kau siapa. Tapi apakah kau percaya? Saya tanya, apakah Daud pernah mimpi jadi raja, saudara? Daud sekolah aja enggak kok. Daud adalah orang yang terbuang, tersisihkan, bahkan terlupakan di keluarga. Tidak terdidik secara apa? Pendidikan, intelektualnya juga tidak. Tapi karena dia bergaul dengan Tuhan, Daud melebihi saudara-saudaranya. Bahkan melebihi saudara-saudaranya yang jadi apa? Prajuritnya siapa? Saul yang sudah terdidik tadi, saudara. Kalau Tuhan sudah menyentuh hidupmu, menembus hidupmu, engkau akan lebih dari apa yang kau pikirkan. Masalah yang sekarang terakhir, apakah kau percaya saudara? Ini kata Tuhan. Apakah mereka percaya? Kalau saya bilang, Jem, kamu akan menguasai properti di Jawa Timur. Apakah kamu percaya? Banyak orang tuh, yes. Tapi setelah itu apa? Tidak percaya. Ketika saya bilang Sani, kamu akan pegang Nafi Elohim di Jakarta nanti. Saudara, itu seringkali ya. Kita anggap itu apa? Janji apa? Mimpi di siang bolong. Kenapa? Karena kita sejujurnya apa? Tidak percaya.
Malam pagi hari ini Tuhan bilang gini, bereskan jiwamu, kenapa kau tidak percaya? Pasti ada sesuatu. Entah itu trauma, entah itu karena besarnya kekhawatiranmu, besarnya ketakutanmu. Yang ketiga, atau kurang intimnya engkau dengan Tuhan dan firman. Yang mana saudara? Kalau saudara lihat, Rut itu adalah wanita Moab. Apakah masuk hitungan dia bisa mendapatkan Boaz dan melahirkan keturunan-keturunan yang sampai ujungnya kepada siapa? Yesus. Orang Moab. Siapa lagi? Wanita Samaria. Tiba-tiba dipakai menyelamatkan satu kota. Saudara terkasih, kalau kita berpusat pada keadaan kita, siapa kita, berarti kita membatasi kuasa Tuhan. Sekali lagi, tadi saya bilang dari 3, mana yang kau akan pilih? Dan setelah kau pilih, apakah kau percaya? Kalau saya bilang, Ibu Deborah, sebentar lagi bosmu akan bertobat di tanganmu. Bahkan keluarga besarnya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah dia percaya? Saudara, ini yang kenapa kita seringkali tidak masuk menggenapan. Karena sejujurnya kita tidak percaya atau kurang percaya. Dan pagi hari itu berkata, benahi jiwamu. Supaya itu tidak menjadi penghalang imanmu kepada Tuhan. Jiwa yang seperti apa saudara? Jiwa yang masih bau banyak apa? Trauma, ketakutan, kekhawatiran, tidak percaya diri, kemarahan, kecewa. Semuanya itu saudara menjadi sampah-sampah yang memenuhi apa? Lahan apa? Jiwamu. Sehingga apa? Yang kudus dan ilahi tidak bisa menerobos. Sehingga yang supranatural selalu terpental. Tidak punya apa? Tidak punya tempat di jiwamu. Coba renungkan saudara. Tuhan bilang pagi ini ambil keputusan. Buang semua sampah-sampahmu. Buang apapun yang membuat engkau tidak percaya. Buang membuat apapun yang meragukan Tuhan di hidupmu. Bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Contoh, seperti yang saya katakan di season pertama. Bahwa akan ada Yusuf. Akan ada bisnismen di Nafiri ini. Akan banyak. Orang-orang yang sukses. Orang-orang akan memberi makan bangsa-bangsa. Banyak di Nafiri Elohim. Saudara kasih. Mari. Kita harus punya hati yang percaya. Karena kita punya Tuhan yang tanpa batas. Jangan lihat dirimu. Kalau kau lihat dirimu terbatas. Tapi kalau kau punya lihat Tuhanmu yang tidak terbatas. Kita sering nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Tapi kenapa itu tidak kau jiwai, kau hidupkan di dalammu. Sehingga itu apa? Terimpartasi di keyakinanmu bahwa kau punya Tuhan yang besar. Mari Bapak Ibu. Nanti setelah itu saya akan bagi 3 kategori. Dan kita akan masuk ke sidang ilahi. Sampai di sini paham? Saudara paham kan? Tapi kuncinya saudara, ini loh, hatinya jangan tidak percaya. Karena itu sangat mendukakan Tuhan. Bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Bukankah banyak contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang bukan siapa-siapa, bahkan pelacur sekalipun, wanita berzina, orang Moab, budak-budak,
tiba-tiba diangkat Tuhan. Bukankah engkau sudah terlahir zaman anugerah dengan apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Apakah itu tidak cukup menjadi akses engkau menerima zaman anugerah? Saudara terkasih, mari jangan cuma lewati season ini, tapi ambil sesuatu yang ilahi dan itu bawa pulang dan hidupkan tiap hari, hidupkan sampai itu jadi. Amin. Sekali lagi yang pertama tadi saudara diberikan apa? Pengurapan. Itu bicara apa? Raman hadiratnya Tuhan. Selalu menyertaimu seperti tiang awan, tiang api. Yang kedua diberikan apa saudara? Hati dan roh yang baru. Engkau akan apa? Mudah melawan pemberontakanmu. Melawan keangkuhan, kesombonganmu. Yang biasa kau susah sekali saudara memerangi. Tiba-tiba kau bisa punya kemudahan untuk itu. Yang ketiga bicara apa? Tongkat otoritas. Jadi seperti Esther. Saudara, Mordekai itu seperti contohnya kayak saya. Tiba-tiba saya bilang sama Shirley, coba hadap Tuhan. Mungkin saya akan ajari, begini Shirley. Ini saudara, kalau misalkan Shirley, waduh beneran tak Mami, masa iya sih aku akan membawa lawatan yang besar. Aku akan menduduki bangsa-bangsa, masa iya sih Mami. Sedangkan saudara, ada negara-negara yang perlu keselamatan dan itu Tuhan sudah persiapkan dia yang harus menduduki. Tetapi kalau dianya nggak percaya, ini seperti Esther yang awalnya takut menghadap raja. Karena kalau tidak dipanggil, saudara, sanksinya apa? Hukuman mati. Saya juga mungkin dalam ketakutannya, kalau sampai nggak terjadi Mami, maluku di mana? Saudara, orang yang punya percaya dengan Tuhan, buang itu rasa malu, buang gengsi, buang apapun yang menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhan. Tidak usah pusing kata dunia, tapi akan membuktikan kalau ini Tuhan pasti jadi, mustahil tidak jadi. Itu contoh saudara. Dan saya ini sekarang seperti Mordekai. Yang mendorong saudara berani datang ke Tuhan. Masuk ke sidang ilahi. Berperkara dengan Tuhan. Apa sih masuk sidang ilahi saudara? Engkau membawa perkaramu kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang punya mau, kenapa engkau gak percaya? Saudara jujur, tadi saya cerita sama Bu Jenny. Saya itu nggak ngerti. Karena saudara dengar sendiri tahu waktu season pertama. Biasanya doa bangsa itu kan season kedua. Tuhan bilang gini, setelah ini doa bagi bangsa. Karena di season kedua aku punya yang spesial. Dan pada saat itu saya nggak tahu spesialnya itu apa. Tapi jujur begitu saya turun saya deg-degan. Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan nggak ngomong saudara. Nggak bicara. Makanya saya mau diajak ngomong sama siapapun saya enggak mau karena saya lagi fokus dengerin tunggu Tuhan ini mau gimana. Lagi nunggu Tuhan, lagi menanti-nantikan Tuhan. Dan setelah itu saudara, kira-kira ya 15-20 menit setelah break tadi baru Tuhan bicara. Ini. Aku mau ada 3 kategori. Dan setelah itu mereka boleh pilih dan setelah memilih. Pastikan hati mereka percaya. Dan setelah mereka percaya, Tuhan bilang, bahwa mereka punya keberanian untuk datang kepadaku dan berperkara dengan aku. Nah, saudara jujur, ini buat saya sesuatu yang saya belum pernah. Saya juga jujur kaget. Saya sampai gini, Tuhan serius ini Tuhan. Ya. Tapi saya kan gak mungkin ngomong lagi 2 kali. Tuhan serius ini sudah. Berarti kan saya juga gak percaya kan gitu.
Apa bedanya saya dengan saudara nanti? Ya enggak? Kan seringkali kita begitu saudara. Dan Tuhan bilang gini, ini akhir zaman. Kalau iblis enggak pernah berhenti untuk mengupgrade sesuatu yang baru, kenapa anak Tuhan kok enggak berani mengupgrade hidup yang sesuatu yang baru dari Tuhan? Kenapa anak Tuhan tidak berusaha? Pengen belajar sesuatu yang baru dari Tuhan. Kok sukanya yang lama, yang pembusuk saudara. Yang udah membosankan. Anak-anak Tuhan enggak pernah masuk ke era yang baru. Tapi sesuatu yang lama dan yang lama, iya enggak saudara? Begitu ngomong seperti ini saudara, menurut saudara aneh enggak? Aneh kan? Kita harus jujur saudara. Sebelum kita masuk sesuatu lebih dalam lagi, ayo jujur-jujuran sama Tuhan, beres-beresan. Supaya kita itu tidak munafik dan tidak manipulasi. Dan tidak kamuflase saudara. Karena dengan Tuhan itu butuh apa? Yang jujur. Kalau memang kita enggak nyampe hati kita bilang Tuhan, rasanya hatiku enggak nyampe ke sana Tuhan. Ya enggak apa-apa. Dia tidak akan apa? Terganggu, saudara. Sampai di sini saudara mengerti? Saudara tertarik? Saudara ingin ngalamin? Yuk, saya tanya. Yang memilih yang pertama coba angkat tangan. Oke. Tolong yang ini yang pertama di sini coba. Bisa dibagi dua yang deretan sebelah sini. Ditarik tengah, digeser ya. Silakan yang pertama boleh ada di barisan yang sebelah kanan saya. Yang tidak merasa pilih pertama minggir. Nanti kalau memang pilihan saudara tidak tepat, nanti saya kasih tahu, enggak apa-apa. Jangan takut pilih. Ya. Oke. Pilihan yang kedua. Ya, pilihan kedua. Tolong bangkunya digeser bagi dua ya. Ya. Nah gitu aja. Sesuai dengan yang kedua ini punya kesulitan untuk memerangi jiwanya. Rasa itu sulit sekali Tuhan untuk percaya untuk ini, untuk yakin dengan Tuhan. Atau sebaliknya bahkan saya terlalu keras Tuhan, saya ini terlalu logika gitu ya. Sulit sekali. Dan tiba-tiba engkau punya kemudahan untuk sebuah perubahan. Oke boleh. Yang gini aja, yang ketiga tentang otoritas di tengah. Tentang tongkat otoritas di tengah. Oke. Ya, Ibu Natali kayaknya di sebelah sini Ibu. Pilihannya yang tepat. Ya. Kenapa saya katakan Ibu Natali juga orangnya susah percaya diri ya. Untuk melawan intimidasi, untuk melawan ketidakpercayaan diri itu susah banget. Ya, itu di kategori sebelah sini. Atau orang yang terlalu keras, logikanya juga terlalu kuat, pride-nya terlalu tinggi, ya itu juga di sini. Artinya peperangan di jiwa dalam hal seperti itu rasanya susah banget. Nah itu di sebelah sini. Terlalu banyak trauma dan bla bla. Ya, oke. Yes. Saya tunggu, saya cari lagi dulu. Ya. Jadi paham yang sebelah kanan ini adalah bicara tentang pengurapan ya. Yang di tengah bicara tongkat otoritas. Yang di sini ada peperangan di jiwa dan dia akan diberikan kemudahan untuk bagaimana menaklukkan
ya setiap peperangan di jiwanya dan tiba-tiba dia punya kemudahan. Memang sebetulnya gini, kalau di sini dia sudah lulus, ya akan punya percepatan masuk ke sebelah sini. Oke. Sekarang langkah selanjutnya saudara, sebelum kita masuk kepada hadirat Tuhan, bagaimana nanti kita berperkara dengan Tuhan. Ya, saudara ajukan bahwa kenapa saya pilih ini Tuhan. Contoh, kenapa saya pilih tongkat otoritas? Karena sesuai panggilanmu. Satu, setidaknya seperti Bu Jenny, saya memimpin umatmu. Atau saya ini adalah seorang misalkan kayak Mikael, saya ini pemimpin anak-anak muda. Jadi ketika kita bawa ya misalnya ke sidang ilahi atau sedang bernegosiasi dengan Tuhan, ya kita satu harus punya landasan yang benar dan kuat. Nanti jangan nanti waktu masuk di acara itu saudara hatinya bingung, tadi salah enggak ya? Stop. Ya, enggak boleh ragu. Ketika saudara ragu, hancur semua. Yakinkan hatimu, kan tadi sudah dibilang, kalau salah nanti saya akan meluskan, ini sudah benar semua. Jadi nanti tidak perlu lagi ada intimidasi, karena gini, itu sengaja iblis itu berperang seperti itu supaya merusak semua fokus saudara. Dan saya sangat salut ini yang di sebelah kiri ini. Orang-orang jujur, beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena apa? Secara tidak langsung mereka mengakui dirinya. Saya punya peperangan di sini. Ini namanya orang yang rendah hati. Dan belum-belum Tuhan sudah apa? Suka. Belum-belum Tuhan sudah berkenan sama mereka. Bukan berarti yang ini waduh Tuhan gak berkenan. Enggak juga. Jangan terintimidasi, tenang aja. Belum-belum sudah perang sendiri saudara ya. Tenang saja. Apapun yang didengar tuh enggak usah jadi kayak kebakaran jenggot. Ya, ini belum apa-apa loh saudara. Nanti ada peperangan di jiwamu yang dimana kau harus taklukkan itu. Ya, yang di belakang itu milih apa ya? Oke, sama. Tommy juga sama. Di nomor 2. Kamu di sini. Loh, saya tanya kamu tanya saya. Oke ya, kelompok ini ya. Oke. Yang musik kira-kira Alisa ya. Wahyu di mana? Oke. Kenapa saudara saya pastikan dulu biarpun main musik kan dia juga harus kita bawa saudara. Terus jangan ini tinggalin aja ya enggak saudara ya. Oke, saudara terkasih sekali lagi saya ngomong tetapkan, teguhkan, tenangkan hatimu. Ya, yang kedua saudara apapun yang kau dengar suara-suara yang bukan daripada Tuhan. Tandanya apa suara bukan daripada Tuhan? Biasanya apa? Bikin gelisah. Bikin bingung saudara. Bikin gak tenang. Itu dari setan. Kalau dari Tuhan tandanya apa? Ya, sejahtera walaupun itu tidak masuk akal. Kau harus yakin dia Bapak yang baik. Dia Bapak yang mencintai hidupmu. Bahkan dia Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Tidak peduli apapun kamu. Karena apa? Dia bukan manusia yang terbatas karena keadaanmu. Tapi dia Tuhan yang tidak terbatas apapun keadaanmu. Yakinkan hatimu saudara. Karena nanti kita akan masuk peperangan saudara. Tidak main-main ya. Jadi harus punya keberanian, tekad, keyakinan. Nah itu. Bahkan nih percaya diri apa yang kau pilih sudah benar. Gitu saudara. Itu namanya iman. Ya, nanti saudara, yang bagian sini kau akan mengalami namanya seperti diurapi Tuhan. Ada minyak yang tiba-tiba dicurahkan. Ya, yang sebelah sini persis seperti Esther. Tiba-tiba kau dihampiri raja di atas gelar raja. Dia mengulurkan tongkatnya itu.
Dan ketika kau diulurkan katakan Tuhan, semua karena anugerah-Mu, jamin kehidupan kami sampai finish strong. Dan bagaimana di sini? Setelah kau diberikan hati yang baru, engkau juga punya kuasa untuk membangkitkan kematian. Kematian apa saudara? Kematian iman, kematian destiny, kematian apa? Cintamu mula. Apapun yang mati, engkau bisa membangkitkan. Kenapa? Karena engkau pernah mengalami kematian dan kau dibangkitkan. Sudah jelas? Karena saya enggak mengulang lagi nanti ini saudara. Jadi ada titik balik, Ya, itulah Tuhan. Saudara. Selanjutnya, setelah ini apa nanti? Di rumah. Setiap hari dihidupkan. Harus dihidupkan setiap hari. Contoh misalkan, yang sebelah sini kanan saya. Kau orang yang diurapi. Di dalammu ada kuasa Tuhan. Apapun yang kau sentuh, kau perkatakan dan asal berjalan sama Tuhan, percayalah ada mujizat. Yang penting adalah motivasi hatimu. Yang kedua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, jagai hati hambamu. Yang sebelah sini, kau punya otoritas dengan menggemakan mulutmu, bahkan otoritas dengan tanganmu sendiri seperti ini. Ketika kau hardik dengan tanganmu, maka pergi semua. Telunjukmu ini punya otoritas. Matamu punya otoritas, mulutmu punya otoritas, bahkan hatimu punya otoritas. Yang sebelah sini. Ketika kau mendapati orang-orang, mungkin di keluargamu, mungkin siapapun. Kau jumpai di orang yang susah untuk bergula dalam pertobatan. Dan ketika dia kau sentuh, tiba-tiba dia punya kemudahan untuk bertobat. Saudara, yang begini juga penting banget loh saudara. Bayangin kalau orang itu terikat begitu susah untuk, nah ini perlu orang-orang seperti ini. Sentuhan orang seperti ini. Kenapa? Mereka dulu pernah ngalami, aduh susah ya, udah terintimidasi, gak percaya diri, aduh rasanya. Atau orang yang betul keras hati dengan pride, dengan kesombongan, tiba-tiba bisa dengan mudah rendah hati. Saudara, salah satu yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan adalah sikap yang rendah hati. Oke, yuk kita akan memulai, semua persiapkan diri.